Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan fi darsil lughah al-arabiyyah. Selamat datang di kelas bahasa Arab wa darsunal yaum al-qawaid. Kita hari ini akan membahas tentang i'rab isim musanna dan isim jamak. Tapi sebelum itu, kita ulang terlebih dahulu, kita review terlebih dahulu terkait i'rab yang sudah pernah kita pelajari. Jadi teman-teman, i'rab itu secara bahasa adalah perubahan. Secara istilah, al-i'rabu al-ahwal allati ta'tari awakhiral kalimat. I'rab adalah keadaan-keadaan yang mempengaruhi akhir kata. I'rab ada 4. Yang pertama adalah ar-raf'u, atau kalau bahasa kita rafa'. Tandanya dengan apa? Dhammah atau dhammah tanwin. Yang kedua, an-nasbu, nasab gitu ya. Tandanya dengan fathah atau fathah tanwin. Yang ketiga, ada al-jarru, jar. Tandanya dengan kasroh atau kasroh tanwin. Yang keempat, ada al-jazmu, tandanya dengan sukun. Nah, ini adalah tanda-tanda i'rab secara umum. Ada dhammah, dhammah tanwin, fathah, fathah tanwin, jar, kasroh, kasroh tanwin, jazm menggunakan sukun. Tetapi pada penjelasan lebih detail, lebih lanjut nanti akan ada tanda i'rab menggunakan huruf seperti alif, seperti ya dan wawu gitu ya. Baik, kunci di sini ya bahwa i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm. Oke. Sekarang contoh macam-macam i'rab. Yang pertama rafa. Gimana sih contohnya? Ada kata at-tairu, ada kata al-ma'u, aliyun, muhammadun. Kalian fokus pada yang warna kuning. Jadi di akhir ya, semuanya menggunakan dhammah atau dhammah tanwin. Maka keempat contoh ini adalah contoh kalimat yang i'rabnya rafa. Yang kedua an-nasbu atau nasab. Contohnya adalah at-taira, al-ma'ah, aliyan, muhammadan. Fokus pada warna kuning, semuanya menggunakan kalimat atau harokat fathah dan fathah tanwin. Maka keempat contoh ini merupakan kalimat yang i'rabnya nasab. Ketiga, al-jar atau jar. At-tairi, al-ma'i, aliyin, muhammadin gitu ya. At-tairi, al-ma'i, aliyin, muhammadin. Perhatikan warna kuningnya. Semua kalimat diakhiri dengan kasroh atau kasroh tanwin, maka bisa dipastikan keempat kalimat ini adalah i'rabnya adalah jar gitu ya. Yang keempat, contoh al-jazmu, tandanya dengan sukun, maka kata yalid, yulad, yakun semua adalah kalimat yang i'rabnya al-jazmu atau jazm, tandanya dengan sukun. Nah, ini adalah contoh macam-macam i'rab. Sekarang, teman-teman, kalau dalam ilmu nahwu kita sering mendengar bahwa kalimat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim yang menunjukkan kata benda, nama orang, nama binatang, kata sifat itu isim gitu ya. Kemudian ada kata fi'il, ada fi'il yang menunjukkan arti kata kerja baik sekarang maupun yang akan datang, maupun kata perintah itu fi'il. Nah, hubungannya dengan i'rab apa? Rafa, nasab. Maka rafa sama nasab ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ada fi'il yang i'rabnya rafa, ada fi'il yang i'rabnya nasab. Isim juga sama, ada yang rafa, ada yang nasab. Bagaimana dengan jar? Bagaimana dengan jazm? Maka untuk jar dia khusus masuk pada isim. Kalau jar khusus masuk pada isim, kalau jazm dia khusus masuk pada fi'il. Jadi saya ulang, rafa, nasab ini bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Sedangkan al-jar dia khususon masuk ke isim, al-jazmu khusus masuk ke fi'il. Berikutnya, nah ini adalah materi kita hari ini, i'rab isim musanna dan jamak. Yang pertama, kita review dulu bahwa isim dari segi jumlah ada 3 gitu ya. Isim mufrad, isim musanna, sama isim jamak. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu. Contoh muslimun itu satu orang
muslim atau orang Islam. Kemudian isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, contohnya muslimani, dua orang Islam. Kalau jama adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua, contohnya adalah muslimuna, orang-orang Islam. Nah, sekarang bagaimana sih i'rabnya isim musanna dan jama? Baik. Yang pertama, isim musanna ketika rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan alif, al-waladani. Maka teman-teman fokus pada warna kuning ya, pada warna kuning, al-waladani. Yang kedua, isim musanna ketika nasab. I'rabnya dengan apa? Dengan ya gitu ya. Nasabnya dengan ya, maaf. Al-waladaini, ada ya, fokus pada warna kuning. Yang ketiga, isim musanna ketika jar. Tanda jarnya dengan apa? Huruf jar, al-waladai. Tanda jarnya dengan ya yang didahului huruf jar, al-waladaini. Perhatikan teman-teman, isim musanna ketika nasab, ketika jar itu sama menggunakan ya, contohnya sama, al-waladaini, al-waladaini. Tetapi kita bisa membedakan di antara keduanya. Jika isim musanna dibaca nasab, maka tidak ada huruf jar sebelumnya. Tetapi kalau isim musanna dibaca nasab, sudah pasti ada huruf jar sebelumnya gitu ya. Untuk berikutnya isim jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ketika rafa al-mujtahiduna ya. Dia rafa dengan apa? Dengan wawu. Contohnya al-mujtahiduna, fokus pada huruf yang berwarna kuning. Dia dengan wawu. Nah, jamak mudzakkar salim ketika dia nasab dengan apa? Dengan ya. Al-mujtahidina, fokus pada huruf ya yang berwarna kuning. Yang ketiga, isim jamak mudzakkar salim, i'rabnya jar gitu ya. Tandanya dengan apa? Dengan ya yang didahului huruf jar. Jadi untuk tema sekarang ketika nasab atau jar itu sama. Membedakannya adalah kalau jar sudah pasti ada huruf jar sebelumnya. Al-mujtahidina, al-mujtahidina. Yang ketiga, isim jamak mudzakkar muannas salim. Dia i'rabnya rafa dengan apa? Dengan dhammah, al-mujtahidatu. Perhatikan, al-mujtahidatu. Berikutnya, jamak muannas salim ketika nasab dengan tanda apa? Kasroh, al-mujtahidati. Yang ketiga, jamak muannas salim ketika jar sama, dia menggunakan kasroh juga. Jadi antara nasab sama jar sama-sama menggunakan kasroh. Bedanya kalau jar dia pasti ada huruf jar sebelumnya. Jadi jamak muannas salim ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan kasroh, ketika jar menggunakan kasroh yang didahului huruf jar. Hakadha untuk hari ini teman-teman, semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.